kembali berjumpa dengan Anda. Seperti biasanya, saya akan mulai meramalkan untuk orang yang berzodiak Taurus ya. Jadi untuk 12 zodiak ini yang terakhir ya, saya bacakan. Jadi udah selesai ya. Jadi mungkin untuk teman-teman mohon maaf untuk keterlambatan untuk saya meramal zodiak yang terakhir ya untuk zodiak Taurus. Nah, jadi mungkin teman-teman udah banyak yang menunggu ya zodiak Taurus itu kapan diterbitkan ya. Nah, oke teman-teman, ya Anda bisa lebih relaksasi santai dalam menanggapi hasil ramalan ini dengan baik ya. Kita akan mulai saja dengan ditandai lonceng berbunyi. Baik teman-teman, kita akan mulai saja mengambil kartu pertama. Untuk kamu orang yang berzodiak Taurus, ada kartu Great Fortune. Ini mengatakan bahwa sebuah kartu yang cukup memungkinkan ya, karena kartu ini adalah cukup kuat dan cukup positif. Semua keinginan pertanda menjadi sebuah kenyataan ya. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadi pertanda yang baik buat kamu ya. Katakan amin untuk kamu orang berzodiak Taurus ya. Nah, jadi kartu ini mengatakan bahwa keberuntungan yang sangat luar biasa, kemenangan, sebuah kekayaan, kebahagiaan, dan sebuah kesuburan ya. Nah, hidup ini yang saya lihat adalah sebuah keberuntungan yang tak terduga dalam sebuah perjalanan yang kamu berikan, yang kamu jalankan ya. Nah, ambillah sebuah kesempatan pada peluang Anda dan tunjukkanlah peluang baru dalam masalah pekerjaan atau sekedar kepuasan diri dalam sebuah pekerjaan sehari-hari ya, dan bisa mengumumkan sebuah perspektif baru dan peningkatan dalam masalah hubungan kamu yang cukup baik ya. Nah, kita akan melihat dari awal pertama, kita akan melihat bagaimana apa yang harus dibuat sebuah perbedaan dalam apa yang harus kamu lakukan di bulan Juli ya. Oke, pertama yang saya lihat ya teman-teman, untuk kamu orang zodiak Taurus, kita akan melihat mengenal jati diri kamu secara lebih mendalam di bulan Juli ya. Pertama yang saya lihat adalah mengenal tentang Avenir, make peace with your past. Maksudnya berdamailah dengan masa lalu kamu. Ya, ini kartu ini mengingatkan bahwa kamu harus lebih banyak merenungkan bahwa lebih banyak yang kamu rasakan memang tidak memberikan sebuah makna dan arti yang sebenarnya yang kamu rasakan ya di beban masa lalu. Dan memang ya kalau saya lihat di sini memang Anda benar-benar merangkul emosi kamu dan lebih banyak menghargai tanpa syarat di mana Anda berasal dalam semua rasa sakit yang mendalam dan kebaikan ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini untuk kamu dengan kartu Avenir, dia mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak belajar untuk melihat sesuatunya dengan apa adanya. Saat Anda menghadapi sebuah tantangan hari ini, terimalah masa lalu Anda. Mendakilah gunung setinggi-tingginya dan berani tanpa syarat, ya. Terlepas dari beban masa lalu. Percayalah pada diri kamu sendiri, mendaki gunung setinggi-tingginya, lebih banyak berani tanpa syarat, akan bisa terlepas dari beban masa lalu kamu. Ya, jadi banyaklah percaya pada diri kamu sendiri, apa yang harus kamu capai ke depannya dengan baik, dan kamu harus bisa terlepas dengan sendirinya secara seutuhnya. Kedua, secara pribadi yang lebih mendalam, ini kalau saya lihat kamu harus bisa memberikan sebuah bentuk perhatian dan kasih sayang untuk orang lainnya. Maksudnya kamu mulai dari sekarang kamu harus bisa lebih banyak mempertimbangkan bagaimana kebajikan, bagaimana kebaikan Anda secara meluas kepada lingkungan sekitar kamu ataupun kepada yang lainnya. Jadi sudah waktunya, waktu yang pas untuk mulai berempati dengan perjalanan kehidupan orang lain. Dan mulailah menempatkan diri kamu pada posisi ke mereka ya. Nah, jadi untuk lebih baik atau lebih buruk, ya sekaranglah waktunya untuk lebih banyak memperhatikan usaha, perjuangan, dan lebih banyak membantu mereka ya. Nah, dengarkanlah dengan belas kasih sayang, dan kesabaran
sehingga lebih banyak meringankan penderitaan orang lain ya. Jadi di bulan Juli ini kamu harus lebih banyak sering membantu orang lain, dan mungkin ya tunjukkanlah kasih sayang kamu secara meluas supaya hati kamu bisa lebih lega dan lebih bagus terlepas dari beban masa lalu. Ditentukan oleh kesedihan kamu untuk bisa lebih banyak mendahulukan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan Anda sendiri. Sama seperti Anda akan menghargai yang mungkin mereka lakukan pada saat Anda membutuhkannya ya. Nah, jadi itulah pokok cerminan bentuk jati diri kamu yang secara lebih mendalam ya. Dengan bentuk jati diri kamu secara lebih mendalam, kita akan bisa lebih tahu ya apa yang harus kita lakukan, dan kita menggapai sebuah bentuk masa depan kita seperti apa yang harus kita capai ya. Lalu kita akan melihat bentuk gambaran masa depan kamu seperti apa. Yang pertama ada kartu Obsidian ya, mengatakan bahwa kartu ini adalah sikap yang cukup protektif ya. Maksudnya kamu harus, kalau jika kamu menjaga diri kamu secara fisik ya, di saat kamu lebih sendirian, perhatikanlah lingkungan di sekitar kamu ya. Perhatikan lingkungan sekitar kamu. Setiap kamu memperhatikan dengan perasaan ataupun sebuah aturan yang mungkin Anda bisa terima. Jika ada seseorang yang cukup bisa menguraskan energi kamu ataupun energi negatif di dalam hidup kamu, maka kamu harus bisa melindungi diri kamu sendiri sebelum Anda mendekati energi mereka yang tidak baik ya. Nah, jadi inilah kartu ini yang mengatakan bahwa hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani hidup kamu, tetapi ya berikanlah sikap yang lebih positif, sikap yang lebih bagus ke depannya, bagaimana harus kamu sikapi. Kehidupan kamu di sini, yang saya lihat di sini perlu adanya sebuah perlindungan dan bentuk fondasi kokoh yang cukup kuat. Jadi tujuan hidup kamu yang lebih ekstra, yang bagaimana harus kamu sikapi, itulah yang harus kamu capai dengan sisi positifnya. Terus yang kedua, ada kartu Free Night ya, mengatakan bahwa sudah saatnya Anda bisa lebih banyak melepaskan rasa stres dalam diri kamu secara emosional kamu tidak baik, dan lingkungan di sekitar kamu ataupun lingkungan di rumah kamu ya. Nah, jadi yang saya lihat di sini, hidup kamu, kalau yang saya lihat, cobalah kamu untuk bisa lebih banyak membersihkan segala kepenatan, kekacauan dalam bentuk pemikiran, emosional kamu ataupun kedekatan antar keluarga kamu. Penting bagi kamu untuk bisa lebih banyak melepaskan apapun yang tidak lagi Anda butuhkan ya. Jadi ya, kartu ini bisa lebih banyak membantu kamu lebih banyak bergerak maju dalam hidup kamu. Berani melepaskan apapun yang selama ini selalu membebani kamu ya. Jadi apa yang harus kamu capai, apa yang kamu berikan, ini semuanya kurang adanya sebuah energi yang cukup melibatkan sebuah energi negatif. Tapi di dalam diri kamu, kalau misalnya kamu bisa lebih banyak membantu diri kamu sendiri, lebih banyak terorganisir, dan banyak membantu kamu dalam melihat segala sesuatunya dengan nilai perspektif yang paling menguntungkan, maka segala sesuatunya akan diberikan sebuah jalan, bentuk energi baru untuk bisa membantu hidup kamu lebih bagus ya. Nah, itulah bentuk masa depan kamu yang sangat cemerlang jika kamu benar-benar bisa lebih banyak membuka diri kamu, lebih banyak berempati, banyak menolong orang lain, dan memberikan sebuah sikap energi yang baik ya. Energi yang butuh memberikan sebuah sikap dalam bijaksana untuk menuntun kamu dalam sisi positif energi yang akan kamu ambil di bulan Juli. Jadi kita sudah tahu bentuk masa depan kamu seperti apa. Sekarang kita akan melihat perjalanan hidup kamu seperti apa yang kamu jalankan untuk di bulan Juli ya. Pertama, kalau yang saya lihat, sebenarnya hidup kamu sudah terarah ya, memiliki sebuah aura sejati dalam menentukan jalan hidup kamu seperti apa, sehingga jalan hidup kamu tidak tersesat. Dan terus yang kedua, perjalanan hidup kamu yang saya lihat di sini sudah memberikan sebuah bentuk pola, perhatian, dan bentuk rencana tujuan yang harus kamu jalankan ya. Jadi untuk kamu zodiak Taurus banyak memberikan sebuah energi yang baik dan banyak memberikan sebuah harapan. Dalam sedetail-detailnya kamu bisa menemukan kebenaran yang otentik dalam hidup kamu seperti apa. Dan perjalanan hidup kamu di sini yang saya lihat bisa tunjukkan sebuah bentuk esensi kekuatan yang cukup mapan ya. Kekuatan kamu
dalam emosional kamu yang cukup stabil dalam mengerjakan apa yang harus kamu lakukan. Karena hidup kamu yang saya di sini tidak ada sesuatu yang membebani hidup kamu jika kamu benar-benar bisa berpikir lebih positif. Keep spirit itulah yang terpenting dalam hidup kamu. Jadi apa yang kamu lakukan, sebenarnya perjalanan hidup kamu di bulan Juli itu tidak ada sesuatu yang membingungkan, mengecewakan, ya. Jadi untuk kamu zodiak Taurus itu sebenarnya tidak ada sebuah kekurangan apapun, tetapi untuk kamu zodiak Taurus, ya jika kamu benar-benar bisa berpikir lebih positif, berpikir lebih logika, dan bisa berpikir lebih bijaksana, maka siklus kehidupan yang kamu jalani ini sebenarnya tidak seperti yang lebih sulit yang kamu pikirkan, ya. Tapi jika memang kita punya kemajuan, pasti kita memiliki sebuah sikap energi yang baik. Jadi apa yang harus kamu lakukan, apa yang kamu berikanlah sikap yang tidak monoton dan berusahalah untuk merubah diri kamu lebih membaik di bulan Juli. Perjalanan hidup kamu kan pasti tidak pernah terlepas dengan namanya arah tujuan kamu. Jadi kamu sudah tahu kebenaran kamu, kebenaran otentik yang seharusnya seperti apa dalam hidup kamu. Jadi kita akan melihat rencana tujuan kamu yang harus kamu lakukan di sini, yaitu kamu juga harus bisa lebih banyak bersiap-siap diri untuk bisa berani melepaskan dengan belas kasihan diri kamu sendiri. Maksudnya di sini berani untuk bisa lebih banyak perhatian dan tunjukkanlah sebuah sisi yang baik dalam hidup kamu. Jangan memberikan sebuah energi yang negatif, tetapi tunjukkanlah berani melepaskan beban masa lalu dan tetap semangat dan lakukan yang terbaik dalam apa yang harus kamu lakukan. Yang kedua, hidup kamu, rencana tujuan kamu sebenarnya ada yang bisa disikapi dan ada yang bisa dilakukan. Hanya saja di sini yang mungkin kamu harus bisa lebih banyak memutuskan mengakhiri beban masa lalu kamu, sehingga kamu bisa lebih banyak bangkit, bangun dari beban masa lalu kamu, dan kamu bisa memberikan sebuah energi yang cukup baik, ya. Hidup kamu yang saya lihat di sini ibaratnya setelah badai akan memunculkan sebuah bintang baru yang berkilauan, ya. Nah, terus rencana tujuan kamu yang harus kamu sikapi inilah mengatakan bahwa fokuslah mulailah dari sekarang. Rencana tujuan kamu seperti apa? Jika kamu sudah menentukan masa depan kamu seperti apa, bentuk gambarannya seperti apa, lakukan yang terbaik dan murnikan, perkuat, dan lakukanlah tindakan kamu dalam tindakan nyata. Alhasil semuanya itu akan berjalan lebih maksimal dan penuh dengan percaya diri, ya. Nah, rencana tujuan kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani kamu sangat susah untuk bisa dilakukan, tetapi lakukanlah yang terbaik, lakukanlah yang bagaimana harus kamu sikapi, dan lakukanlah segala sesuatu dengan sisi positif dan penuh energik. Apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan bisa memberikan sebuah energi. Mulailah dengan mungkin bersikap lebih jernih dan lebih terbuka, ya. Jadi udah cukup dimengerti apa yang harus kamu lakukan, ya. Sepertinya yang saya rasakan untuk kamu zodiak Taurus sangat bagus sekali, ya. Hanya saja itulah jadi patokan itu adalah beban masa lalu kamu. Mulailah bersikap terbuka dan berempati dengan baik, lebih bijaksana dan penuh dengan kasih sayang, perhatian, dan cintailah lingkungan sekitar kamu dan diri kamu sendiri, ya. Jadi bangkitlah dari sebuah keterpurukan, kemunduran, dan keburukan, tetapi bangkitlah dari sisi yang baik ke depannya. Lalu bagaimana dengan bentuk kata hati roh sejati kamu untuk segala sesuatu yang akan kamu lakukan di bulan Juli? Pertama, mulailah dari sekarang di bulan Juli, kamu memilih arah jalan yang baru, jalan yang terbuka, jalan yang benar-benar bisa menyikapi sebuah kedewasaan dan pertimbangkan sebuah keputusan untuk ke masa depan yang baik, ya. Hidup kamu butuh yang namanya sebuah pemulihan, ya. Bentuk fondasi kokoh kamu yang kuat dan yakinkan pada diri kamu, maka segala sesuatunya akan mendatangkan sebuah keberkahan. Jadi mendatangkan sebuah kelimpahan itu semua terjadi dalam fisik kamu, jiwa kamu, bagaimana harus kamu sikapi. Jika kamu benar-benar bisa terlepas beban masa lalu, terlepas oleh beban emosional yang selalu membuat kamu jatuh bangun, maka saat inilah kamu harus bisa melakukan sebuah bentuk pemulihan yang baik, dan apa yang harus kamu capai benar-benar bisa harus kamu sikapi di bulan Juli. Dan apa yang harus kamu lakukan, jangan katakanlah tidak. Percaya pada diri kamu,
Percayalah bahwa kamu harus bisa melakukan yang terbaik dan apa yang harus kamu jalankan benar-benar bisa menyikapi dengan kebijaksanaan. Ya, bijak-bijaklah dalam apa yang harus kamu lakukan, bijak-bijaklah dalam apa yang harus kamu tindakan dalam pengambil keputusan, dan buatlah sebuah bentuk keseimbangan dalam hidup kamu, dan jangan membuat sebuah fatal ataupun bentuk kerugian yang cukup merugikan diri kamu sendiri di bulan Juli ya. Kita kalau sebagai manusia kita harus lebih banyak mendengarkan kata roh sejati kamu ya. Karena kata intuisi hati batin kamu, kata hati roh sejati kamu, itulah roh yang paling jujur dan apa adanya. Jadi apa yang harus kamu lakukan, itu pasti kamu harus bisa mendahulukan roh sejati kamu. Jika dia ada mengatakan sesuatu, lakukan. Jika tidak, ya biasa-biasa saja gitu ya. Karena biasanya untuk kata roh sejati kamu, dia selalu mengatakan untuk harus kamu lakukan, ya kamu harus kamu lakukan. Jika tidak, kamu susah gitu ya. Jadi pertama ya, hidup kamu harus memberikan sebuah bentuk utama dan penting, apa yang dijadikan sebuah bentuk dasar, sebuah bentuk landasan dalam kehidupan kamu, seperti apa yang harus kamu jalani. Jadi bijaksanalah dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu dalam mencapai sebuah keberkahan ya. Dan keberkahan kamu di sini yang saya lihat, mulailah kamu belajar dari nol ya. Mulailah kamu belajar dari bentuk pengalaman yang pahit, dan mintalah pembelajaran, mintalah pengalaman yang menyenangkan dari orang terdahulu, dari orang yang benar-benar bisa menyikapi kehidupan ini dengan baik. Penuh dengan kedewasaan dan penuh dengan berdikari, matangkan diri kamu dalam segala situasi kondisi apapun, dan matang dalam pengambil keputusan. Hidup kamu sebenarnya bisa mendapatkan sebuah keberkahan dan kelimpahan. Ini adalah bentuk gambaran, dan kamu harus memberikan sebuah bentuk pencerahan aura, dan kamu harus bisa membersihkan jiwa kamu secara optimal. Karena enlightenment ini mengatakan bahwa di bulan Juli ini kamu harus bisa dicuci, dibersihkan secara utuhnya, lebih optimal dan lebih perfect ya, lebih sempurna, supaya hidup kamu bisa lebih bagus ke depannya, dan jalankan kehidupan kamu di bulan Juli dengan penuh mantap dan lebih sukses ke depannya ya. Keberkahan yang harus kamu capai di sini ya, seperti inilah gambaran yang harus kamu berikan ya. Keberkahan, kelimpahan, banyak belajar dari kehidupan awal yang baru, dan terlepas dari beberapa masa lalu, dan sikapilah segala sesuatunya dengan baik dan bijaksana. Keberkahan sudah kamu capai, dan apa yang harus kamu lakukan sepertinya masih ada kurang ya. Karena bentuk keberkahan dan kelimpahan itu seperti apa, banyak orang yang salah artikan dan salah paham mengenai tentang hoki rezeki, ataupun memiliki sebuah kesamaan dengan berkat kelimpahan dan berkat keberkahan ya. Nah, kita akan melihat sikap apa yang harus kamu perhatikan dalam menghadapi setiap permasalahan di bulan Juli. Yang saya lihat di sini ada receiving elation. Terus yang kedua ada namanya dispelling sadness ya. Pertama, kalau yang saya lihat ada receiving elation, harus bisa berani menerima sebuah kenyataan, kebahagiaan dan kepuasan hati kamu. Ya, yakinkan bahwa kamu lahir dari rasa kesukacitaan kamu yang tak terbatas, ya. Nah, ibaratnya kamu harus bisa lebih banyak meningkatkan aliran inspirasi kreatif. Aliran kreatif kamu dengan memunculkan banyak ide, gagasan, dan wawasan kamu secara meluas. Dan kembangkanlah, tingkatkanlah rasa semangat kamu dari kehidupan masa lalu ke kehidupan yang sekarang. Lebih banyak memberikan sebuah energi positif, dan rasa semangat yang cukup besar dan bertubi-tubi harus didatangkan dengan kamu dengan energi yang positif. Terus yang ketiga, lebih banyak semangat dan lebih hadir. Hidup kamu jangan bermalas-malasan, tetapi kuatkanlah jiwa kamu dan lebih semangat dari kehidupan masa lalu. Ya, jadi hidup kamu sebenarnya tidak ada sesuatu yang terbebani, tidak ada sesuatu yang membebani kamu dalam sebuah masalah. Hanya saja berani bersukacita dan berani membuka dan menempuh jalan hidup kamu yang baru. Untuk kamu zodiak Taurus, ada dispelling sadness, mengatakan bahwa hilangkanlah sebuah kesedihan kamu, kekacauan kamu, keresahan kamu, kegelisahan dan keamarahan kamu ya. Yakinkan kamu bisa hidup merasa lebih membaik dan lebih banyak mendamaikan diri kamu ya.
Pertama ya, atasilah rasa depresi kamu, rasa sesuatu yang mungkin mengecewakan kamu, mungkin selama ini yang selalu membuat kamu itu terpontang-panting dan terombang-ambing sehingga kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang nyata ya. Terus yang kedua, berani melawan waktu dan banyak belajar untuk menghadapi segala bentuk pengalaman yang baik dan hidup kamu di era yang baru ya. Nah, itulah sebenarnya tidak ada sesuatu yang banyak perlu perubahan karena dalam diri kamu tuh itu banyak mengalami sebuah fondasi. Jadi banyak perubahan mengenai tentang emosional kamu. Jadi kamu harus bisa memberikan sikap yang benar-benar harus kamu jalankan dengan sisi baik buruknya dalam hidup kamu di masa kehidupan kamu yang sekarang ya. Banyak yang harus kamu lalui dan banyak juga harus kamu sikapi dengan baik ya. Yang namanya keberkahan dan kelimpahan itu bukan hanya dari segi hoki rezeki, tapi keberkahan, kelimpahan itu semua berasal dari dalam diri kita sendiri. Jadi ketika kita akan mendapatkan dan menarik sebuah hoki rezeki dan dihampiri oleh Dewa Penolong, jika memang kita banyak memberikan sebuah energi yang baik, maka segala sesuatunya akan diberikan secara kemudahan. Tapi kalau misalnya apa yang kamu inginkan, apa yang kamu capaikan tidak memberikan sebuah energi yang positif, dan kamu tidak mau bangkit, berdikari, dan lebih dewasa dalam menyikapi segala sesuatunya, maka segala sesuatunya akan nampak nihil dan tidak ada satupun yang bisa kamu dapatkan dengan lebih maksimal ya. Nah, jadi kalau saya di sini hoki rezeki kamu pun juga ada sebuah pengaruh timbal balik yang cukup kuat ya dengan apa yang kamu dapatkan di bulan Juli ke depannya ya. Jadi pengaruh timbal baliknya seperti apa? Yang pertama ini mengenai tentang mother. Yang kedua adalah trust and faith ya. Yang namanya di sini ini mengatakan bahwa kamu banyak memiliki sebuah hubungan yang cukup sehat dan penuh kasih ya, ibaratnya begitu. Jadi pengaruh timbal balik kamu itu dulunya tuh kamu ibu kamu tuh dulunya tuh adalah seorang ibu yang sama di kehidupan yang lalu ya, punya ikatan yang cukup emosional yang tinggi dan bisa menerima dengan tulus. Jadi kamu di saat ini banyaklah membentuk sebuah hubungan yang baik, hubungan yang sehat dengan orang lain, dan bentuklah sebuah bentuk kasih dan perhatian yang cukup besar. Dan hidup kamu di sini yang saya lihat ya, sebenarnya tidak ada sesuatu yang membebani kamu, hanya saja ya itulah sebuah emosional kamu harus kamu kurangi dan ya kalau bisa banyak perubahan dalam sebuah monoton ya. Dan itu juga di sini yang saya di sini kehidupan masa lampau dengan masa kini yang akan kamu bawa sekarang ini banyak meminta kamu untuk lebih banyak meningkatkan sebuah kepercayaan dan keimanan kamu ya, sebuah keyakinan terhadap Tuhan kamu. Jadi kualitas yang bisa mempengaruhi kamu itu dalam bentuk kepuasan hati, kedamaian, kegembiraan yang kamu alami gitu ya. Jadi jika kamu tidak mempercayai diri kamu sendiri ataupun orang lain, segala apapun yang berakar dalam kehidupan sebelumnya tidak akan memberikan sebuah energi yang baik. Malah kamu akan dikhianati ya, dan mungkin kamu susah untuk memiliki sebuah keimanan ataupun sebuah kepercayaan dengan berbagai aspek terhadap orang lain ya. Nah, jadi mulai dari sekarang ya kalau bisa lebih banyak meningkatkan spiritual kamu dan banyak belajar dari beberapa masa lalu, dan penting untuk saat ini kamu harus bisa lebih banyak menutupi rasa emosi kamu dengan rasa sakit kamu di masa lalu. Kamu harus bisa mengunci dan menutupi ataupun menjauhi ataupun menghilangkan beban masa lalu kamu dan bisa memaafkan seseorang, mengikuti bimbingan batin kamu, dan menghindari ketidakberdayaan ataupun lebih banyak salah pahaman dan curiga dari orang lain, sehingga rasa percaya tinggi muncul gitu ya. Jadi kalau bisa bijaksanalah dalam menghadapi lingkungan sekitar kamu dan banyak belajar dari sebuah keterpurukan ataupun sesuatu yang selama ini membebani diri kamu dan pikiran kacau dan tidak memberikan sebuah energi yang baik. Itulah yang bisa saya sampaikan. Jadi banyak memberikan sebuah energi positif ya. Sebenarnya saya lihat di sini
kehidupan kamu dari awal sampai saat ini yang saya bacakan bagus sekali. Semua tergantung dalam keimanan kamu, bentuk kepercayaan kamu untuk bisa lebih banyak bangun dan bangkit dari sebuah keterpurukan. Jadi untuk kamu zodiak Taurus, yang saya lihat, sifat kamu sangat kuat dan sangat mentolerir ya. Jadi cukup bijaksana dalam apa yang kamu rasakan dan apa yang kamu alami sampai saat ini. Jadi lebih banyak mendewasakan diri kamu dan lebih banyak bijaksana dalam apa yang akan kamu hadapi ya. Jangan terlalu banyak menyalahkan seseorang ataupun menyalahkan diri kamu sendiri ataupun Tuhan, tapi salahkanlah kenapa kamu tidak mau membina diri kamu ataupun introspeksi diri kamu lebih menjauh ataupun lebih mendalam ya. Coba di sini kita akan melihat bagaimana bentuk pengaruh situasi kondisi zodiak Taurus kamu di bulan Juli. Ini yang saya lihat ada bentuk pengaruh dari planet Jupiter dan planet Uranus ya. Yang namanya di sini untuk kamu orang yang berzodiak Jupiter, maksudnya berzodiak Taurus dipengaruhi oleh planet Jupiter, ini mengalami tentang namanya sebuah bentuk keadilan dalam hidup kamu, sebuah keberuntungan dan sebuah ekspansi. Maksudnya suatu tindakan yang kamu lakukan dengan tujuan menjadi lebih besar dan lebih nyata. Jadi bisa menjadi lebih meluas ya. Jadi keinginan kamu yang cukup besar bisa memakmurkan dan menggembirakan hati kamu di bulan Juli. Bersikaplah lebih optimis, iman dan spiritual kamu yang lebih kuat dan lebih tinggi. Jadi perbanyaklah iman kamu, loyalitaslah kepada Tuhan kamu, dan bentuk kejujuranlah yang paling penting dalam menjaga segala situasi kondisi yang seperti apa yang harus kamu sikapi, yang harus kamu dapatkan. Jadi berikanlah sebuah sisi yang cukup optimal dan energi yang cukup memberikan sebuah energi yang positif ya. Dan planet Uranus yang saya lihat di sini yang ada hubungannya, pengaruhnya cukup kuat. Jadi keinginan kamu cukup kuat, punya kebebasan, dan mungkin yang harus kamu lakukan adalah dilakukan secara individu, bukan secara banyak orang ya. Kamu memiliki sebuah arah, visi, cita-cita, dan pelayanan yang cukup baik terhadap sosial ataupun pergaulan. Jadi berpikirlah secara meluas, berpikir besar, memiliki sebuah wawasan yang besar, dan perubahan yang besar dalam hidup kamu. Nah, itulah situasi kondisi yang cukup besar, yang cukup berpengaruh, sangat kuat sekali ya dalam hidup kamu. Jadi segala bentuk keberkahan, kelimpahan, hoki, rezeki, dan dewa penolong, dan keadilan, sebuah harapan yang harus kamu dapatkan di sini, sudah kamu dapatkan di bulan Juli. Jadi apa yang kamu capaikan, apa yang kamu berikan, bisa memberikan sebuah energi yang cukup memberikan sebuah energi positif jika kamu benar-benar bisa sadar secara seutuhnya dan bangkit dalam sebuah keterpurukan. Katakan ya, maka semuanya akan didatangkan hal yang baik kepada kamu. Ya, katakan amin, maka semuanya akan berjalan dengan baik dan lancar. Ya. Lalu dengan bentuk apa yang harus kamu jalankan itu sebenarnya tinggal kamu berikan, yang kamu benahi dan lakukan yang terbaik dalam hidup kamu ya. Karena segala sesuatunya mungkin di bulan Juli ini kamu diberikan jalan yang terbuka, jalan yang besar yang bisa kamu capai ya. Jadi ya mudah-mudahan kamu di bulan Juli ini penuh berkat dan kelimpahan. Lalu bagaimana dengan bentuk pesan oleh Tuhan kamu ya, apa yang harus kamu lakukan dalam rencana tujuan kamu di kehidupan kamu di bulan Juli? Yang saya lihat di sini, milikilah keimanan, kepercayaan jiwamu kepada Tuhan kamu. Dan yang kedua, Bapamu akan memberikan segala sesuatunya yang baik kepada kamu jika kamu bisa lebih banyak bersabar dan menunggu di hari ataupun bulan Juli. Karena segala sesuatunya akan tampak hasil yang baik dan lebih maksimal jika kamu percaya dengan Tuhan kamu. Kita akan melihat bentuk gambaran hoki rezeki, keberkahan dan kelimpahan berdasarkan magic money itu gimana ya. Ada angka 4, 6, dan 9 ya. Ini mengatakan bahwa kamu harus lebih banyak bersabar ya.
dalam merencanakan segala sesuatunya dengan baik. Ada kata janji dan komitmen, ya. Penuh dengan perhatian, maka segala sesuatunya akan diberikan segala kemudahan. Ya, berkat dan kelimpahan ada sebuah energi yang baik, dan cukupkanlah diri kamu dan berikanlah segala sisi yang baik dalam apa yang kamu inginkan. Ya, sikap yang baik bisa kamu berikan, bisa kamu terima, dan bisa kamu rasakan di bulan Juli. Asalkan banyak bersabar dan penuh dengan keyakinan, ya. Nah, itulah teman-teman bentuk siklus kehidupan kamu, seperti apa yang kamu jalankan, dan itulah yang sebenarnya harus kamu sikapi dengan siklus kehidupan kamu untuk harus kamu capai dengan sebaik-baiknya di bulan Juli, ya. Oke teman-teman, mungkin ini sudah cukup panjang yang sudah saya jelaskan apa saja harus diperbaiki dan apa saja harus diperhatikan, ya. Nah, jadi kita akan beralih ke bagian asmara percintaan, ya, zodiak Taurus. Asmara percintaan untuk kamu zodiak Taurus. Ada apa dengan kisah cinta kamu? Ini yang saya lihat. Untuk pola hubungan yang saya lihat, ya, di sini sekarang sudah saatnya kembalilah membentuk hubungan yang baik, ya. Hubungan yang positif, mendewasakan dirimu dengan pasangan kamu. Terus yang kedua, yang saya lihat di sini ada kartu Fairy Spotting. Ini mengatakan bahwa kamu bisa melihat sebuah bukti kenyataan apakah ekspresi gambaran perasaan dengan si pasangan kamu baik atau buruk, dan kamu bisa melihat bahwa percaya adalah dengan melihat, ya. Jadi kita akan melihat pembuktiannya seperti apa yang harus kamu benahi dalam hubungan. Pertama yang harus kamu benahi, yang harus kamu perbaiki, pertama yaitu penyatuan jiwa. A love connection defies explanation, ya. Jadi koneksi penyatuan jiwa itu akan bisa menjelaskan ekspresi gambaran yang selama ini mungkin bergejolak ataupun kecewa ataupun tidak memberikan sebuah energi positif, ya. Jadi penyatuan jiwa itu adalah memberikan sebuah energi yang baik dalam apa yang harus kamu sikapi, ya. Yang kedua, kamu harus bisa mendengarkan kata intuisi hati kamu dan dengarkanlah lebih banyak peka dengan tindakan-tindakan kebaikan yang sederhana. You are stronger than you realize, ya. Jadi kamu harus bisa lebih kuat merealisasikan, merasakan dan mengungkapkan ekspresi gambaran itu seperti apa jiwamu dengan pasangan kamu. Berikanlah sebuah sisi yang baik dan positif. Yakinkan bahwa kalian bisa melakukan yang terbaik dalam diri kalian, seperti apa yang harus kamu sikapi. Terus yang ketiga, pengampunan, berbelas kasih, dan lebih banyak perhatian, dan jangan menciptakan sebuah emosional yang cukup mendalam, emosional yang cukup kuat, sehingga hubungan jadi lebih dingin dan tidak memberikan sebuah energi yang baik, ya. Nothing is gained by holding on to past disappointments, ya. Tidak ada sesuatu yang membebani, tidak ada sesuatu yang saling menghargai dan saling menyalahkan. Satu-satunya adalah saling percaya, dan melihat adalah bentuk nyata, dan melihat dengan cara mengekspresikan sesuatu itu adalah bentuk bukti nyata diri kamu dengan pasangan, ya. Nah, jadi sebenarnya zodiak Taurus itu ya membutuhkan pembuktian dan membutuhkan arahan petunjuk yang seperti apa yang harus dijalankan sehingga hubungan bisa lebih harmonis ke depannya, ya. Nah, coba kita akan melihat bentuk pesannya gimana harus kamu jalankan. Pertama yang saya lihat bentuk pesan zodiak Taurus. Ini aku dekatkan dulu, ya, supaya kamu juga bisa ikut membaca. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe this and they will manifest physically, ya. Maksudnya di sini adalah belahan jiwa kamu sebenarnya sudah ada di dalam roh sejati kamu. Dia sudah ada di dalam jiwa kamu, ya. Percaya dan mereka akan sesuai dengan harapan kamu. Terus yang kedua, ini mengatakan bahwa acceptance is the key to inner peace. At times, we must accept things as they are. There is no point trying to change
that which is beyond our control, ya, yaitu ya. Jadi saya mengatakan bahwa bentuk penerimaan itu adalah kunci dari kedamaian batin. Terkadang kita harus bisa menerima segala sesuatunya dengan apa adanya. Tidak ada sesuatunya dan tidak ada gunanya mencoba mengubah apa yang berada di luar kendali kita, gitu ya. Nah, jadi ibaratnya ya, kamu harus bisa lebih menerima dia secara seutuhnya, jangan membebani dan jangan terlalu mendendam, jangan memberikan sebuah energi yang tertutup, energi yang negatif, dan energi yang mungkin lebih banyak merugikan diri kamu sendiri ataupun orang lain. Tetapi ya, berikanlah sebuah sikap yang baik dan berusaha untuk memberikan sebuah pola hubungan yang bagaimana harus kamu jalankan dan harus kamu sikapi, ya. Nah, jadi mungkin ya ada beberapa mungkin sikap kalian mungkin berubah dan susah untuk bisa kembali membaik lagi. Itu tergantung dalam diri kamu, karena yang saya tahu untuk orang zodiak Taurus tidak segampang dan semudah untuk membalikkan telapak tangan ataupun membalikkan kembali apa yang sudah dia terima sebelumnya. Nah, itulah bentuk asmara percintaan kamu orang yang berzodiak Taurus, ya. Nah, sesuai dengan kamu atau tidak, ya anggap saja sebagai hiburan dalam meramal sesuatu. Jika sesuai, ya anggaplah sebagai relaksasi dalam hidup kamu untuk bisa lebih banyak membina diri kamu ke depannya, bagaimana harus kamu sikapi, ya. Nah, oke teman-teman, hasil ramalan udah selesai. Untuk kamu zodiak Taurus, bisa dicatat nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut di 0819 19635839. Jangan lupa Anda like, di share, di komen, dan di subscribe seperti biasanya supaya saya bisa berbagi info ramalan terbaru kepada Anda semua dan saya bisa membantu lebih jauh lagi dengan siklus kehidupan yang kalian alami. Saya Panjaya, mohon pamit dulu dan sampai jumpa.